Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Data tak sesuai, warga Jatinegara Kabupaten Tegal tak bisa cairkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Promosi wisata sambil touring bareng komunitas skuter di Klaten. Melihat lebih dekat keris milik Presiden Prabowo Subianto dalam pameran keris di Demak. Beragam cara dapat dilakukan untuk mengenalkan potensi wisata. Di Klaten, ratusan penggemar komunitas skuter bersama Bupati dan Wakil Bupati melakukan touring sambil melintasi sejumlah destinasi wisata. Naik Vespa keliling desa, ratusan penggemar komunitas skuter bersama Bupati dan Wakil Bupati Klaten menggelar touring di daerah Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Rute dimulai dari lapangan sisi barat wisata Candi Sijoman. Iring-iringan motor ini menempuh jarak sejauh 5 km dengan melintasi wisata Candi Plausan, Candi Sewu, dan kembali ke titik awal. Sepanjang jalan, peserta touring disajikan pemandangan hijau serta kemegahan candi-candi peninggalan sejarah. Langkah touring bersama komunitas ini sengaja digelar karena dapat menjadi sarana promosi untuk lebih mengenalkan beragam potensi wisata kepada masyarakat umum. Acara silaturahmi Vespa Merah Putih ini bisa terselenggara setiap tahun sehingga menjadi salah satu kalender event yang menarik di Kabupaten Klaten. Monggo tahun depan kita ramaikan kembali silaturahmi Vespa Merah Putih. Mungkin bisa berkembang, tidak hanya Klaten, tidak hanya Jateng DIY, tapi bisa seluruh Indonesia. Setahun sekali kita kumpul di Kabupaten Klaten. Insya Allah venue-nya selalu bergeser-geser, hingga semoga tahun ke depan makin banyak pesertanya, makin meriah acaranya, makin kompak dan bisa bersama-sama kita promosikan Kabupaten Klaten. Diharapkan kegiatan bareng komunitas ini juga dapat digelar secara rutin sehingga dapat menjadi kalender event yang menarik bagi wisatawan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Keris koleksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut meramaikan pameran keris di Pendopo Demak. Tak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, pameran ini juga memperingati 20 tahun diakuinya keris sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Hampir sepekan lamanya keris milik Presiden Prabowo Subianto dipajang di Pendopo Demak dalam pameran keris. Pameran ini juga menyajikan berbagai keris sepuh peninggalan zaman Majapahit dan kerajaan lainnya. Tentu saja, keris-keris ini memiliki nilai sejarah panjang. Kepercayaan mereka bahwa keris yang terdahulu itu sakti dan lain sebagainya, padahal filosofi kerisnya itu kan tidak seperti itu. Itu mencerminkan kebudayaan kita, jati diri kita untuk melestarikan itu, sehingga diperlukan edukasi semacam ini, semacam pameran sarasehan. Kemarin juga diisi oleh Empu Basuki Teguh Yuwono dari Karanganyar yang sudah menjelaskan bagaimana keris itu sebenarnya. Begitu kira-kira. Untuk keris yang dipamerkan di sini, tadi informasinya ada keris dari Pak Prabowo, ini gimana Mas? Ya, ada 2 keris kepemilikan dari Bapak Presiden yang kita hadirkan untuk membuat masyarakat ini antusias untuk melihat pameran keris, sehingga animo masyarakat diharapkan datang bisa untuk mempelajari, mencari tahu bagaimana kebudayaan keris itu. Pameran warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO ini ingin membuktikan jika keris bukan sekadar senjata tradisional, tetapi simbol identitas, nilai filosofis, dan kearifan lokal. Proses pembuatannya juga memiliki nilai seni, teknologi metalurgi tradisional, serta ajaran moral dan spiritual. Setiap pusaka memiliki cerita dan karakter yang membuatnya unik, mulai dari pamor, bilah, hingga pegangan atau warangkanya. Pameran yang berlangsung sejak 25 hingga 29 November ini diharapkan mengedukasi masyarakat tentang keris secara mendalam.
Rasa memilikinya harus punya, bukan dilihat dari sifat spiritualisnya, tapi kebudayaan, kekayaan. Ini para penesepuh meninggalkan kebudayaan yang sangat luar biasa, ini harus kita jaga, kita rawat, terus kita miliki, underbeni sama orang-orang sepuh dulu. Sebagai generasi kita harus menjaga, merawat, karena bangsa kita bangsa yang besar, salah satunya adalah kebesaran kita adalah kebudayaan kita. Hasil karya-karya para empu ini, apalagi Demak pusaka punya, harus kita gali, kita fahamkan masyarakat bahwasanya kebudayaan kita itu besar, Demak terutama. Nah, ini dengan hadirnya pameran seperti ini kita support dan akan kita gali terus tinggalan-tinggalan para sepuh khususnya di Kabupaten Demak. Keris kerap digunakan dalam berbagai upacara adat, mulai dari kebudayaan hingga pernikahan di berbagai daerah. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Bagi sebagian orang, rumput liar mungkin dianggap sebagai hama, tetapi menurut pemuda asal Sleman, rumput bisa jadi usaha yang menjanjikan. Belum ada 1 bulan, usaha jual rumput yang dikelola oleh Riang berkembang pesat hingga menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Berikut Berani Berubah, cuan besar dari bisnis rumput liar. Belum ada 1 bulan udah dapat pesanan rata-rata per hari di 1 minggu terakhir ini 5-8 itu sangat luar biasa. Untuk yang pertama itu karena saya pengangguran atau kalau kerja itu cuma serabutan, Mas. Terus yang kedua itu sawah lahan milik keluarga itu udah beberapa kali itu gagal panen. Terus saya kepikiran, yoweslah dipelihara rumput aja. Daripada nanti cepet tua atau nanti nggak bisa buat makan ternak kan, yoweslah saya inisiatif untuk coba dijual. Kita nggak nanam bibit, nggak nebar benih itu juga nggak, cuman rumput liar yang ada di sawah, terus kita rawat, nanti dikasih pupuk, terus nanti pinggirnya itu nanti dikasih kayak irigasi kecil biar nanti kalau air tuh nggak terlalu menggenang, nanti biar rumputnya juga bagus. Makanya gitu aja sebenarnya. Kalau sebenarnya itu saya masih baru banget, Mas. Ini 1 bulan aja belum ada, ini baru jalan 3 minggu sebenarnya. Kalau suket ini bisa buat kedua-duanya, Mas. Kalau kambing itu bisa, terus kelinci juga bisa, terus marmut kemarin juga ada yang mendarah beli, yang sapi juga sama. Semuanya yang penting ternak herbivora aman. Kalau pembeli itu awal mulanya itu cuman sekitaran sini, Mas, dekat-dekat. Terus saya kan coba, makanya saya branding di sosmed kayak gitu kan. Sosmed itu merambah sampai ke luar kecamatan, bahkan ada yang di luar kabupaten itu juga tanya bisa kirim ke sini enggak dan sebagainya. Apalagi sampai detik ini kan sudah nggak kebayang kok bisa seramai ini yang bertanya, tapi kan saya juga masih terbatas untuk yang di luar area saya. Untuk rata-rata itu kalau awal-awal dulu cuma 1-2 gitu, Mas, tapi setelah sampai sejauh ini atau detik-detik ini ya rata-rata 5-8 karung, Mas, per hari. Untuk 1 karungnya itu saya cuma jual 25.000, Mas. 25.000 untuk karung yang pakan kayak gini. Terus untuk karung yang besar yang polar itu nanti 40.000. Emang sudah langganan di sini ya, Pak ya? Sudah. Gimana, Pak, kualitas rumputnya, Pak? Bagus. Untuk ternak sehat. Pak, itu harganya berapa, Pak, belinya, Pak? Ini tadi segini 25.000, murah. Harapan ke depan ya semoga Mas bisa menginspirasi mungkin bagi teman-teman yang muda, terus sama mungkin petani-petani yang kemarin gagal panen bingung mau apa lagi.
kalau mau tanam padi takut nggak panen, coba mungkin bisa ini jadi salah satunya. Dijual rumput itu juga bisa dipelihara rumput, entah nanti buat bahan pakan sendiri atau nanti juga mau ikut dijual juga monggo silahkan. Jangan malu, jangan gengsi, pokoknya manfaatkan potensi yang ada di sekitar kalian, apapun itu bisa dikembangkan. Pokoknya istilah orang Jawa itu ora obah, ora mamah. Marilah kita berani untuk berubah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.